Ya, teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Mr. Hidayat dalam workshop editing video sinematik dengan aplikasi KineMaster dari komunitas ASA didukung oleh komunitas Rasa dan juga aplikasi KineMaster Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, di awal seperti biasa kita adakan perkenalan dulu. Jadi ASA itu berarti semangat atau harapan, dan kemudian berharap ketika teman-teman bergabung di sini maka asa untuk esok yang lebih baik itu semakin besar, atau harapan untuk kemudian esok yang lebih baik itu semakin besar. Nah, teman-teman, cara perkenalan di ASA adalah teman-teman kemudian nanti diminta untuk memfollow IG ASA, ASA Des Tangerang, dan juga fanspage atau YouTube-nya. Nanti ASA pun sama, kita akan memfollow back, kemudian juga like, dan juga bahkan nanti kita akan merepost hasil video teman-teman sekalian gitu ya. Atau kemudian ketika teman-teman sudah menghasilkan video promosi, maka kita pun akan dengan senang hati kemudian merepostnya. Termasuk nanti videonya juga akan direpost di akun Hidayat Aman. Jadi silakan teman-teman nanti memfollow dua akun ini, kemudian kami pun sama akan saling memfollow back dan juga akan repost kalau teman-teman punya postingan video terkait dengan usahanya atau terkait dengan karyanya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini penting agar kemudian nanti di sosial media semakin banyak yang melihat postingan teman-teman sekalian. Ketika teman-teman bersosial media kemudian saling melek, maka teman kita pun akan melihat postingan teman-teman tersebut, sehingga ke depan kita akan coba untuk saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling mensupport satu sama lain agar kemudian asa kita ke depan semakin lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, di awal saya ingin kemudian membangun kesadaran teman-teman sekalian bahwa ilmu editing video ini memiliki banyak manfaat dan bisa diaplikasikan pada berbagai bidang kehidupan. Yang umum memang sekarang di bidang pendidikan, ketika teman-teman guru membuat video pembelajaran, membuat dokumentasi hasil berat dan sebagainya. Tapi ini pun bisa dipakai untuk usaha. Ketika teman-teman mereview produk, kemudian membuat profil usahanya, atau mendokumentasikan ketika proses usahanya berjalan, ketika tokonya ramai, ketika pengiriman barang dan sebagainya. Maka mari belajar, kan kemudian ini membawa manfaat buat teman-teman sekalian, baik juga untuk pribadi maupun usahanya seperti itu. Nah, saya berprediksi teman-teman sekalian ke depan potensinya akan semakin besar berdasarkan pada fakta-fakta berikut gitu ya. Fakta pertama yang saya temukan adalah jumlah penduduk Indonesia itu 272 juta. Nah, kemudian ketika disurvei pemakai smartphone atau handphone itu sebesar 338,2 juta. Artinya kemudian bisa jadi satu orang itu memiliki HP lebih dari satu, sehingga jumlah HP-nya 338,2 juta. Lalu pengguna internetnya 175,4 juta. Ini angka yang sangat besar dan kemudian harus diperhatikan bersama, sehingga kenapa kemudian kita harus melek teknologi dan masuk ke sosial media seperti itu. Dan juga kemudian aktif sosial medianya itu berjumlah 160 juta gitu ya, dan ini kemudian juga menjadi perhatian kita agar kemudian kita bisa bijak untuk menggunakan sosial media yang kita miliki, teman-teman sekalian. Lalu fakta kedua dari angka 175 juta diperoleh keterangan sebagai berikut. Ternyata yang bermain internet setiap hari itu jumlahnya sekitar 65% dari total 175,4 juta tadi. Lalu yang bermain 4-6 hari itu 9,6%, kemudian yang bermain 1-3 hari itu ada 13%, kemudian dari yang bermain 0 sehari itu 10,46%. Nah, sehingga kemudian kita mengambil benang merah bahwa kemudian yang memakai internet setiap hari itu sangat besar jumlahnya, 65,98%. Lalu dalam sehari itu kita mengacu pada survei ini disampaikan bahwa 26,46% itu bermain hampir di atas 7 jam. Kemudian 29,63% itu bermain antara 4 sampai 7 jam. Lalu yang bermain 1 sampai 3 jam itu sekitar 43,89%. Jadi begitu dekatnya kemudian masa kita sekarang dengan dunia internet, sehingga kita pun harus melek dan kemudian harus memanfaatkannya dengan bijak, teman-teman sekalian. Lalu fakta ketiga, diperoleh fakta di bulan Januari tahun 2019 bahwa beberapa platform media sosial mengalami perkembangan pesat. Yang pertama adalah YouTube, kemudian ada WhatsApp, ada Facebook, dan juga Instagram. Maka kemudian ke depan kita mencoba untuk bersinergi, berkolaborasi di IG, di Facebook, dan juga di Instagram. Teman-teman nanti silakan ketika posting video yang menggunakan editing video KineMaster, maka
tag kami, kemudian kami pun akan merepost hasil video teman-teman sekalian. Nah, kemudian di awal kita ingin memperhatikan teman-teman untuk berhati-hati ketika melakukan atau bermain sosial media. Ada etikanya, ada adabnya. Yang pertama, kemudian tolong dicamkan, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, dan ada baiknya teman-teman tidak menyebarkan informasi pribadi di sosial media. Gunakan hanya untuk kemudian mereview produk, marketing, bercanda, humor, dan sebagainya. Tapi dia untuk kemudian menyebarkan informasi pribadi. Kemudian yang kedua, gunakan norma dan etika saat berinteraksi. Jangan sampai kemudian kita menyinggung orang lain, karena khawatir nanti urusan jadi panjang seperti itu. Kemudian hati-hati dengan akun yang tidak dikenal, karena ini kemudian menjadi awal terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas ketika kita menganggapan bahwa akun yang tidak kita kenal tersebut adalah akun orang baik gitu ya. Jadi mohon berhati-hati, kalau memang tidak kenal maka sebaiknya teman-teman menjaga jarak gitu ya. Kemudian manfaatkan media untuk membangun relasi dan jaringan. Jadi kalau teman-teman bersosial media maka sebaiknya jangan diem aja, minimal like, komen, atau kemudian merepost atau men-share gitu ya, sehingga jaringan teman-teman semakin lebih luas gitu ya. Dan itu yang kemudian dimaksud dengan sosial media. Tapi kalau teman-teman kemudian bermain sosial media tapi nggak ada aksi, nggak ada interaksi, hanya diam saja, nge-like juga enggak, komen juga enggak, repost juga enggak, maka itu bukan sosial media tapi namanya personal media gitu ya. Kemudian yang kelima, pastikan postingan tidak menyinggung sara. Yang keenam, pastikan mencantumkan sumber konten gitu ya. Jangan sampai kemudian kita dicap sebagai plagiator karena kemudian tidak mencantumkan sumber konten kita. Lalu yang ketujuh adalah jangan mengunggah informasi yang tidak jelas gitu ya. Ini pun sama teman-teman, mohon berhati-hati karena kadang ini bisa tadi berujung panjang ketika kita tidak hati-hati ketika menyebarkan informasi yang ada di sosial media. Angka hoax itu semakin tinggi, jadi mohon pastikan info yang akan teman-teman unggah itu memang informasi yang sifatnya valid gitu ya. Sudah ada pernyataan pembuktiannya dahulu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan. Teman-teman ketika mau melakukan editing video ada beberapa persiapan yang saya sarankan. Yang pertama adalah tolong ambil gambar dalam posisi HP, landscape, atau tidur. Kenapa? Agar kemudian ketika editing tidak ada sisi gelap di sisi kiri dan kanan. Tapi kalau kita mengambilnya potret, HP-nya tegak, maka nanti ketika editing ada sisi gelap di sisi kiri dan kanan, itu membuat editing jadi nggak bagus teman-teman sekalian. Yang kedua, upayakan gambar yang diambil tidak goyang, sehingga saya menyarankan teman-teman untuk memakai alat bantu seperti tripod atau stabilizer, atau kemudian memotret benda yang di sekitar. Bisa meja, buku, dan sebagainya, atau kemudian memanfaatkan anggota tubuh yang Allah sudah ciptakan. Jadi kalau ngambil gambar sebaiknya tangannya dikunci pada perut atau badan sehingga kemudian gerakannya tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga, bila menggunakan tangan, ambil gambar dalam durasi yang pendek saja. Saya sih kadang membuat batas di bawah 10 detik gitu ya. Kemudian tahan napas. Ini membuat gambar lebih stabil teman-teman sekalian. Lalu kelima, gunakan fitur yang ada di smartphone agar kemudian HP-nya atau gambarnya lebih stabil lagi gitu ya. Kemudian kita lanjut ke good management. Jadi teman-teman ketika membuat editing atau mengolah video, tolong praktekkan good management. Yang pertama adalah harus buat perencanaan. Teman-teman buat video itu rencananya bagaimana, awalnya bagaimana, konten inti bagaimana, kemudian selesainya bagaimana. Setelah buat perencanaan, kemudian silakan dilaksanakan gitu ya. Lalu kemudian dievaluasi sehingga teman-teman akan ada perbaikan dari video pertama, video kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Nah, di video teman-teman sekalian biasanya ada 3 bagian, ada intro, ada konten, dan ada outro. Jadi kalau membuat video, pikirkan intronya apa, kontennya apa, dan outronya apa. Biasanya kalau intro itu kita men-shoot video dari jauh, kemudian melihat atau mengamati objeknya dengan lebih utuh gitu ya. Kemudian ada kontennya apa, lalu outro itu ketika kemudian videonya atau gambarnya menjauh dari objek yang kita sudah videokan. Nah, teman-teman sekalian, cukup dulu untuk bagian awal, dan ini semoga bisa difahami, dan nanti kita lanjutkan di bagian kedua tentang komponen dari sebuah video.